Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Tanggal sekarang tanggal sekarang hari Senin tanggal 4 Juli 2022 jam 9 titik sekitar 10 menit ya. 9:06 pagi ya, waktu Indonesia bagian barat, jam 9 pagi. Ini nomor HP saya, WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Oke, hari ini judul postingnya setelah mulai tahun 2025. Tahun 2025 itu ada apa ya? Pertama, tahun 2025 itu presidennya bukan Pak Presiden Jokowi lagi, sudah ganti ya. Karena sistem Indonesia itu 5 tahun sekali itu ada pemilihan umum. Satu orang itu hanya berhak 2 kali periode. Pak Jokowi sudah 2 kali periode, berarti nggak bisa lagi mencalonkan diri. Oke. Kedua, sorry. Kedua, ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke Kalimantan, lebih tepatnya di daerah Pasir Penajam Utara, atau yang sekarang dikenal namanya Ibu Kota Negara Nusantara, IKN Nusantara, di Kalimantan itu. Hal ketiga, mulai tahun 2025 itu wabah corona mulai bisa dikendalikan oleh seluruh negara-negara dengan kearifan lokal masing-masingnya. Jadi sekarang juga udah bisa dikendalikan, tapi memang masih ada seperti kayak orang lagi panas dalam ya. Kadang-kadang itu naik, terus kadang-kadang naik lagi, kayak turun lagi, naik lagi, kayak ombak-ombak gitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kayak ombak. Tapi tahun 2025 itu mulai tahun 2025 itu wabah corona sudah bisa dikendalikan oleh seluruh negara. Dan yang lebih penting lagi adalah mulai tahun 2025 itu teknologi mobil listrik dan motor listrik itu udah sempurna ya. Salah satunya adalah ukuran baterainya akan berkurang ya. Yang tadinya besar jadi kecil. Kayak handphone aja. Dulu kan handphone besar. Saya masih ingat dulu almarhum kakak ipar saya itu sekitar 20 tahun yang lalu nggak salah deh. 15 tahun antara kayak gitu ya, waktu pertama kali handphone ada ya. Itu handphonenya seukuran tas ransel anak TK, itu gede banget. Kalau sekarang handphone sudah bisa dimasukin ke kantong saking kecilnya ya. Nah itu saya percaya mulai tahun 2025 itu ukuran baterai mobil listrik atau ukuran baterai mobil listrik atau ukuran baterai motor listrik itu akan kecil. Jadi minat masyarakat akan meningkat untuk beli mobil listrik. Ya akan meningkat, karena kenapa? Karena dengan baterai mobil listrik atau baterai motor listrik itu kecil, jadi masyarakat bisa ada 2 cadangan lagi. Jadi kalau bisa kata habis, ada cadangan yang lain. Jadi nggak takut mogok di tengah jalan. Dan kemungkinan juga akan ada stasiun pengisi bahan bakar listrik ya. Ya, seperti kayak pom bensin. Dan ini memang gaya hidup, bukan tren, itu akan meningkat ya. Ini nggak bisa direm ya, karena pada dasarnya semua orang itu pengen menyelamatkan bumi ya, dengan kemampuannya masing-masing ya. Salah satu cara yang terdekat yaitu akan menggantikan mobil konvensional menjadi mobil listrik, atau motor konvensional jadi motor listrik. Jadi kayak misal kata ada orang nih, saya ada mobil konvensional nih, mobil konvensionalnya dijual diganti ke mobil listrik. Atau saya ada motor konvensional nih, motor bensin ya, motornya saya jual, saya beli motor listrik. Jadi mulai tahun 2025 itu teknologi mobil listrik atau motor listrik itu akan berkembang, udah mulai. Kalau sekarang memang tahap penyempurnaan ya, karena
suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya perkembangan itu pasti ada. Yang namanya perkembangan, ya kan, seperti kayak dulu. eh, Kisahnya saya aja deh. Dulu saya tuh nggak mau pakai HP Android. Saya suka HP yang tombol ya, yang zamannya HP Nokia, HP BlackBerry. Saya suka HP yang ada tombolnya gitu. Tapi akhirnya saya sadar bahwa HP yang khususnya BlackBerry itu teknologinya tidak di upgrade, akhirnya ketinggalan zaman. Akhirnya mau nggak mau ya akhirnya ya saya pakai HP Android ya, HP yang touchscreen gitu, yang sekarang saya pakai buat YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Begitu juga nanti teknologi mobil listrik atau motor listrik juga akan berkembang. Jadi awalnya mungkin masyarakat akan menolak, awalnya ya mungkin awalnya akan menolak karena sama aja, tapi melihat perkembangan mobil listrik atau motor listrik yang dengan akan ada fitur-fitur canggihnya ya, itu akan menggoda masyarakat untuk membelinya. Itu udah pasti mulai tahun 2025. Dan itu mari kita berhitung ya. Kita berhitung energi yang dipakai listrik. Jadi gini loh, khusus di Indonesia, operator listrik itu dipegang namanya PLN, Perusahaan Listrik Negara. PLN ini yang ditugaskan oleh negara untuk membeli bahan bakar listrik yang seperti batu bara, lalu diolahnya, lalu ketika jadi listriknya itu digunakan ke rumah tangga, industri. Tapi ketika mobil konvensional diubah jadi mobil listrik, ketika motor konvensional diubah jadi motor listrik, diubah artinya diganti ya. Kita hitung-hitungan saja ya. Ini hitung-hitungan kasar ya. Hitung-hitungan bisa lebih bisa kurang. Pengguna mobil konvensional dan motor konvensional itu di Indonesia itu ada 100 juta piece. Itu belum termasuk punyanya pemerintah daerah, belum termasuk punyanya pemerintah pusat, belum termasuk punyanya BUMN, belum termasuk punyanya BUMD, belum termasuk punyanya Tentara Nasional Indonesia, belum termasuk punyanya Polri, Polisi Republik Indonesia ya. Itu yang rakyat punyanya saja itu ada 100 juta. Dengan perincian 40 juta itu mobil, 60 juta itu motor. Di Indonesia itu memang banyak motor, banyak sekali motor. Nah, dari kita hitung mobilnya dulu ya. 40 juta itu bilanglah setengahnya ganti ke mobil listrik ya. Jadi ada 20 juta. Jika satu baterai listrik itu menghabiskan 100 watt ya, jika mungkin bisa lebih kali ya, kalau 100 watt kayaknya kurang deh. Bilanglah satu baterai mobil listrik itu menghabiskan sekali isi ya 400 watt. Bilanglah dalam satu minggu itu nggak mungkin dua ya, 3 kali isi listriknya ya. Berarti satu mobil itu 300 watt ya. Oke, 300 watt. Kalau 300 aja, kalau 1 juta itu udah 300 juta watt dalam seminggu loh. 300 juta watt. Itu kalau 1 juta mobil. Kalau 10 juta berarti 3 miliar watt. Itu kalau 10 juta. Kalau 20 juta 6 miliar watt. Itu dalam satu minggu loh. Kalau 20 juta mobil dengan isi minimal seminggu 2 kali, berarti dibutuhkan, ini 20 juta mobil ya, berarti 6 miliar watt. Ini baru seminggu. Sebulan kan 4 kali. 6 miliar kali 4 12, 24. Berarti 20 juta mobil itu butuh energi listriknya 24 miliar watt. Apakah PLN sanggup? Jujur saya percaya PLN sanggup. Saya percaya. Nah, tapi efeknya pemakaian batu bara itu sangat banyak. Karena stok batu bara di Indonesia itu
hitungan wajarnya itu hanya mampu sampai 200 tahun stoknya ya, karena Indonesia itu batu baranya sudah digarap secara maksimal ya, hanya untuk kebutuhan. Tapi ketika digunakan buat listrik itu akan berkurang. Jadi yang tadinya jatahnya memang buat 200 tahun, mungkin dalam hitungan 50 tahun akan habis batu bara Indonesia. Apalagi kan batu bara Indonesia kan juga dijual ke negara Tiongkok, dijual ke negara India, dijual ke negara negara-negara Eropa. Jadi dengan adanya konversi dari mobil listrik, mobil konvensional ke mobil listrik, itu 20 juta, kita hitung 20 juta mobil aja ya, berarti tiap bulan itu pemerintah wajib melalui PLN yang wajib menyediakan kebutuhan energi listriknya sekitar 24 miliar watt. Wow. Dan itu nggak mungkin batu bara PLN, nggak mungkin hanya memakai tenaga batu bara saja, pasti kembali lagi ke minyak bumi. Bagaimanapun juga minyak bumi itu akan dipakai sampai 1000 tahun ke depan, karena kebutuhan itu paling cuma diubah. Yang tadinya minyak bumi itu yang hasil bensin sama solar itu dipakai buat eceran mobil-mobil, motor-motor, itu nanti ketika mobil-mobil dan motor-motor berganti menjadi mobil listrik, motor listrik, jadi yang mobil-mobil ini nggak pakai lagi, tapi operator listriknya pakai. Karena untuk mencukupi suplai bahan listrik ini, batu bara saja tidak mampu, karena batu bara Indonesia stoknya sudah menipis. Beli di Afghanistan tidak mungkin. Karena kenapa? Afghanistan itu sudah dikuasai oleh Taliban. Taliban itu ada hutang budi sama Tiongkok. Jadi itu untuk batu baratnya Afghanistan itu udah jatahnya Tiongkok. Tiongkok beli melalui rezim Taliban. Hebat ya Tiongkok itu ya. Jadi bagaimana caranya? Suka tidak suka, mau tidak mau, pemerintah wajib mulai mengeksplor minyak bumi Indonesia. Walaupun mungkin Indonesia akan dituduh, oh Indonesia itu nggak ramah lingkungan, karena kebutuhan minyak bumi mulai tahun 2025 itu akan meningkat 3 kali sampai 7 kali lipat. Karena tren masyarakat dari mobil konvensional ke mobil listrik, atau motor konvensional ke motor listrik, mobil konvensional atau motor konvensional itu yang berbahan bakar bensin sama solar ya, ketika diubah menjadi mobil listrik atau motor listrik, kebutuhan listriknya akan meningkat. Dan operator listrik Indonesia yang disebut dengan PLN itu akan memakai energi di luar batu bara, karena batu bara aja pasti nggak cukup. Indonesia sudah sangat sedikit batu baranya. Kebutuhan nasional Indonesia itu hitung-hitungannya di luar mobil listrik atau motor listrik itu Indonesia hanya sanggup sampai 200 tahun stok batu bara Indonesia. Tapi ketika ada mobil listrik dan motor listrik pakai energi dari PLN, kebutuhan batu baranya itu akan menipis lama-lama habis. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia harus fokus ke energi minyak bumi. Tuhan yang maha baik memberi saya kemampuan khusus ya, mendeteksi letak posisi sumber minyak bumi atau gas alam. Kenapa Indonesia tidak pakai jasa saya? Kalau Indonesia mau pakai jasa saya untuk meneliti, untuk saya kasih informasinya, setelah itu Indonesia baik itu pemerintah maupun swasta meneliti ya, pakai alat-alat canggih ya, karena saya nggak ada alat-alat canggihnya ya. Ketika terbukti bayar ke saya, sebagai saya kan jual info. Tapi kalau tidak terbukti jangan bayar saya. Berarti di sini tidak ada unsur penipuan ya, tidak clear. Saya clearkan lagi, di sini tidak ada unsur penipuan ya, karena di awalnya Anda datang ke saya bilang, "Oh Pak, saya mau contoh kata di lautan Maluku, contoh kata oke, atau di lautan Natuna Pak, tolong di Terawang, di lautan Natuna Pak, letak mana saja posisi yang ada minyak buminya." Saya Terawang, saya kasih tahu, Pak di sini.
Lalu Anda teliti, ketika ada, Anda harus bayar, tapi ketika tidak ada ya Anda tidak perlu bayar. Fair kan? Jadi sini tidak ada unsur penipuan. Suka atau tidak suka, Indonesia wajib lebih mengeksplor minyak buminya. Karena kenapa? Kebutuhan energi listrik, karena masyarakat akan mengubah konsepnya dari dari mobil konvensional ke mobil listrik, atau motor konvensional ke motor listrik. Itu akan terjadi di tahun 2025. Sekarang sih sudah terjadi, tapi mobil listrik atau motor listrik itu teknologinya mulai sempurna di tahun 2025. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Indonesia harus lebih banyak membuka kilang-kilang minyak buminya. Jangan tergantung sama negara Rusia. Jangan tergantung sama negara Angola. Karena Indonesia ada stok cadangan minyak bumi yang belum dieksplor. Indonesia ada stok cadangan minyak bumi yang belum dimanfaatkan. Kenapa tergantung sama negara-negara asing? Kalau Indonesia ada stoknya, ayo manfaatkan jasa saya. Ayo manfaatkan jasa saya. Karena kalau Indonesia tergantung dari negara-negara Rusia, negara Angola, ketika satu saat nanti Indonesia, maaf kata ya, bergesekan dengan Rusia, bergesekan dengan Angola karena pendapat politiknya berbeda, Indonesia akan diembargo. Indonesia saat diembargo, Indonesia tidak siap, harga minyak buminya ya, harga bensin itu atau harga itu akan melambung tinggi. Mumpung itu belum terjadi, ayo pakai jasa saya. Saya sudah teriak-teriak berkali-kali, pakai jasa saya, pakai jasa saya. Apalagi tahun 2025 itu tren penggunaan mobil listrik akan meningkat. Karena setiap orang itu ingin menyelamatkan bumi. Karena bumi itu sudah sangat payah, polusi udara sangat payah. Salah satu caranya adalah masyarakat mulai berpikir akan menggunakan mobil listrik atau motor listrik. Saya pun akan, kalau ada uang ya, uang sih ada, maksudnya saat ada uang lebih, saya pun pengen beli motor listrik atau mobil listrik, tapi saya lihat perkembangan. Saya tunggu tahun 2025, karena saya lihat Terawang tahun 2025 itu teknologi mobil listrik atau motor listrik itu akan mulai sempurna ya. Kalau sekarang sih belum sempurna, salah satunya ukuran baterainya masih besar ya. Oke, pakai jasa saya untuk mengeksplor sumber minyak bumi. Saya terawang, lalu Anda teliti potensi minyak buminya diletaknya di mana. Saya terawang, Anda teliti bener nggak di sini. Lalu saat terbukti Anda bayar ke saya. Oke, ini nomor handphone saya. Nomor HP saya 087873406915. Dikirim pesan aja ya melalui HP WhatsApp 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Segito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Nomor HP WhatsApp-nya 087873406915. Kirim pesan saja ya, karena saya di toko kadang-kadang sinyalnya kurang bagus karena saya belum nggak pasang wifi di toko. Oke. Jadi mulai tahun 2025 teknologi mobil listrik dan motor listrik itu akan sempurna, dan itu akan masyarakat berminat untuk beli mobil listrik dan motor listrik. Salah satunya saya berminat kok beli mobil listrik atau motor listrik mulai tahun 2025 ya. Dan itu akan penggunaan energi listriknya akan meningkat secara tajam. Pertanyaannya, apakah PLN siap? Pasti PLN siap. Dengan cara beli batu bara. Batu bara yang akan menipis, akan lama-lama akan habis. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, Indonesia harus lebih fokus ke minyak bumi, yaitu mulai mengeksplor minyak buminya. Jangan selalu tergantung dengan negara-negara asing kayak negara Rusia, negara Angola. Indonesia punya cadangan minyak bumi, kenapa tidak dieksplor? Ayo, jangan tergantung beli apa-apa sama negara asing. Oh, gampang beli aja ke negara Rusia. Oh, gampang beli aja ke negara Angola. Saat ini sih memang iya, tapi coba Anda berpikir. Kalau Anda punya, manfaatkan sumber minyak bumi yang di Indonesia, kan uang lebihnya buat yang lain, seperti buat dana pendidikan, atau buat dana-dana kesehatan, atau buat
beli peralatan militer yang lebih canggih. Oke. Sekian dan terima kasih. Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.